Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali kepada Pak Guru. Meskipun masih dalam suasana pandemi, saya yakin anak-anak sekalian pada sehat semua. Salam semangat, sehat. Kita tetap bersyukur pada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali walaupun melalui PJJ. Pada pertemuan kali ini Pak Guru akan menyampaikan operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Anak-anak sekalian, operasi hitung campuran bilangan bulat ini meliputi banyak sekali, yaitu jumlah, kurang, kali, bagi, pangkat, dan akar. Tapi untuk kelas 7 saya kira hanya kali, bagi, tambah, dan kurang dulu. Untuk pangkat dan penarikan akar nanti kita sampaikan di kelas yang lain. Perlu diketahui bahwa pada operasi hitung campuran yang harus didahulukan adalah pengoperasian atau menyelesaikan operasi bilangan yang terdapat di dalam kurung. Ada 3 macam kurung, yaitu kurung biasa, kurung kurawal, dan kurung siku. Kemudian kalau kurung itu sudah selesai semua sehingga sudah tidak ada kurung, maka kalian tinggal mengoperasikan mencari perkalian dulu atau pembagian dulu. Kemudian kalau perkalian dan pembagian sudah, maka tinggal penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau operasi nomor 1 kurung tidak ada, kemudian perkalian sudah dilaksanakan, penjumlahan sudah dilakukan, pembagian sudah dilaksanakan, maka tinggal kita mengoperasikan, yaitu operasi nomor 1 dan nomor 2 sudah tidak ada, kan? Operasi nomor 3 dan seterusnya. Operasi yang setara itu dilakukan mulai dari yang sebelah kiri. Misalnya operasi kali setara dengan bagi. Mana yang di kiri, kalau di kiri kali ya kali dulu, kalau yang di kiri bagi ya bagi dulu. Kemudian jumlah dan kurang itu setara. Mana yang di kiri jumlah ya jumlah dulu, yang di kiri misalnya kurang maka ya kurangnya dulu. Pokoknya yang penting pengoperasiannya berurutan dari yang paling kiri baru ke kanan. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita perhatikan contoh berikut. Saya beri 2 contoh saja. Contoh yang pertama pakai kurung, ya. Contoh yang pertama adalah negatif 6 ditambah 30 dalam kurung, kemudian dibagi negatif 6 dikurangi negatif 15 dikali negatif 4 ditambah 26. Hasilnya berapa? Nah, sekarang kita yang contoh yang kedua sama dengan contoh 1, hanya tidak ada kurung, itu negatif 6 ditambah 30 dibagi negatif 6 dikurangi negatif 15 dikali negatif 4 ditambah 26. Kemudian cara menyelesaikannya perlu diperhatikan tadi. Yang pertama adalah dicari kurung. Di sini ada kurung min 15 dan kurung min 4. Ini bukan berarti, ini hanya sebagai pemisah antara pengurangan dan bilangan negatif, perkalian dan bilangan negatif. Ini hanya sekedar untuk memperjelas saja biar negatif 4 ini bukan
operasi tapi ini tanda. Jadi negatif 16 ini negatifnya tanda, yang operasi adalah yang kurang. Selanjutnya mari kita bahas dari nomor 1. Untuk nomor 1 ini ada kurung, maka yang di dalam kurung inilah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian ini juga ada kurung, ini maaf keliru, ini bukan berarti kurung, tetapi perkalian harus didahulukan nanti. Yang pertama yang dikurung, yang dikurung dulu, negatif 6 ditambah 30, ini hasilnya adalah 24, terus dibagi negatif 6 dikurangi, ini dioperasikan dulu, negatif 15 kali negatif 4, hasilnya adalah 60, negatif bagi negatif positif, terus nanti plus 26, jadi menjadi 24 dibagi negatif 6 dikurangi 60 ditambah 26. Nah ini operasi yang didahulukan adalah bagi, karena ada bagi, kurang, tambah. Bagi 24 dibagi negatif 6, positif bagi negatif hasilnya negatif, 24 bagi 6 4, jadi negatif 4, terus dikurangi 60 ditambah 26. Nah ini sudah tidak ada perkalian, maka dimulai dari operasi yang paling kiri, negatif 4 dikurangi 60, negatif 4 dikurangi 60, negatif berarti hasilnya negatif, ini angkanya kembar berarti hasilnya negatif, terus 4 dengan 60 dijumlah jadi 64, negatif 24 ya, seperti pertemuan yang kemarin. Baru ditambah 26, negatif ditambah positif ya. Mana bilangan yang lebih besar? Yang lebih besar adalah negatif, maka hasilnya negatif. Terus bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil, 64 selisih 64 dan 26 adalah 38, jadi hasilnya negatif 38. Jadi hasil pengoperasian contoh nomor 1 adalah negatif 6 ditambah 30 dalam kurung dibagi negatif 6 dikurangi negatif 15 dikali negatif 4 ditambah 26, hasilnya adalah negatif 38. Nah sekarang nomor 2, contoh yang nomor 2 sama dengan contoh 1, hanya karena nomor 2 tanpa kurung. Bagaimana penyelesaiannya kalau tanpa kurung? Kalau tanpa kurung maka kita cari pembagian dan perkalian ya. Ini ada pembagian yaitu 30 bagi negatif 6 dan perkalian negatif 15 dikali negatif 4. Nah ini didahulukan penyelesaiannya, maka negatif 6 tulis dulu, 30 dibagi negatif 6 dihitung dulu, positif dibagi negatif hasilnya negatif, 30 bagi 6 5, jadi negatif 5. Kemudian ini negatif 15 dikali negatif 4 hasilnya positif 60, sehingga negatif 6 ditambah negatif 5 dikurangi 60 ditambah 26. Nah kalau operasi setara seperti ini dicari yang paling kiri, jadi ini dulu negatif 6 ditambah negatif 5 dulu, negatif 6 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 11, kemudian dikurangi 60. Nah setelah dikurangi 60, negatif 11 dikurangi 60 menjadi negatif 71, baru ditambah 26 sehingga hasilnya negatif 45, karena besar negatifnya hasilnya negatif, selisih 71 dan 26 adalah 45. Jadi operasi negatif 6 tambah 30 dibagi negatif 6 dikurangi negatif 15 dikali negatif 4 ditambah 26 adalah negatif 45 ya. Walaupun
angkanya sama tapi tanda kurung ada dan tidak, hasilnya beda ya. Kalau tadi hasilnya nomor 1 hasilnya negatif 38, sedangkan kalau nomor contoh kedua hasilnya negatif 45. Nah sekarang kita lanjutkan untuk latihan pemahaman tentang operasi campuran pada bulan-bulat. Seperti kalian tadi, contoh tadi, kalian perlu mengerjakan soal uji kompetensi 4 yang soalnya diambil dari buku Matematika PR halaman 26 sampai 27, nomor 1 sampai 30. Ini sebagai tugas yang ketiga. Tugas 1 dan 2 sudah diarsipkan anak-anak. Nah itu arsipnya nanti dikumpulkan ke sekolah sesuai jadwal yang nanti akan dibagikan kepada kalian. Nah tugas yang ketiga ini ya, mengerjakan soal dari buku PR, buku Matematika PR terbitan Intan Pariwara halaman 26 sampai 27, uji kompetensi 4 dari soal nomor 1 sampai 10. Jawabannya langsung dipilih jawaban ABC-nya saja, tidak usah pakai cara. Nah kemudian jawaban A, B, C atau D itu nanti kalian tulis di kertas seperti tugas 1 dan 2, diarsip ya, diarsip dulu, nanti pengumpulannya ke sekolah. Nah setelah kalian kerjakan di kertas A, B, C, D nya saja, nah itu kalian salin pada aplikasi absen Google Form ya. Di absen ya, absen di bagian bawahnya ada jawaban tugas ya, jawaban tugas. Soalnya sudah saya fotokan dari buku. Bagi yang tidak punya buku materi buku Matematika PR Intan Pariwara, yang belum punya itu saya sudah kopikan. Kalau yang sudah punya, kalian buka saja halaman 26 sampai 27 ya, uji kompetensi 4 nomor 1 sampai 10. Namun ingat nomor 2 di halaman 24, di halaman 26 nomor 2 di bagian kiri itu soal 1 dan 2, 3 dan 4. Soal 2-nya ada ralat. Di situ tertulis min 30 ya, dibagi min 5. Itu di yang 30 itu diralat menjadi 35 ya, agar ada jawabannya. Ya, yang soal yang 2, soal yang nomor 2 ada pertanyaan ada operasi nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan 4 oh. Yang nomor 2 itu 30-nya diganti 35. Demikian ya. Jawaban saya tunggu. Terima kasih. Semoga kalian tetap semangat ya. Terima kasih, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu belajar. Semoga sukses selalu. Jangan lupa juga ibadahnya dan selalu berdoa ya, biar kalian selalu mendapat lindungan dari Allah SWT. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.